Audio Jungle. Audio Jungle. Jumpa lagi nih sama aku, Angel Livi, dan juga ada kakak di sini, kakak Kavi. Wah, semangat sekali nih kayaknya hari ini. Bagus ya, tetap semangat sepanjang hari. Iya dong, kita harus tetap semangat. Kita kan anak Indonesia. Nah, untuk memulai aktivitas hari ini, kita berdoa dulu yuk, supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran dan juga kita selalu diberi kesehatan, supaya bisa terus berkegiatan. Yuk kita berdoa. Wah, dia udah pakai baju seragam sekolah nih. Tandanya sudah siap untuk menambah ilmu di hari ini. Iya dong, ada udah siap. Teman-teman di rumah juga udah siap kan? Hai adik-adik, hari ini kita masih akan belajar tentang jenis-jenis alat transportasi. Nah, coba kalian sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Ayo. Bagus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, pernahkah kalian berpergian ke suatu tempat? Sejauh apa sih jaraknya? Dan alat transportasi apa yang kalian gunakan? Ayo, siapkan buku kerja kalian. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari kakakku ya. Oh iya, adik-adik, kakak ingatkan pada akhir minggu ini, kita akan ada proyek akhir minggu loh. Dan ini dia. Apa ini? Yap, betul. Ini adalah miniatur dari pesawat terbang. Bagus ya. Proyek akhir minggu kali ini, kalian diwajibkan untuk membuat miniatur alat transportasi sederhana bersama ayah, ibu, paman, bibi, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Kalau yang kakak buat ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa kalian dapatkan di sekitaran rumah. Di antaranya botol, kertas karton, gunting, dan lem. Botol ini akan kakak gunakan sebagai badan pesawat. Kertas kartonnya digunting membentuk sayap dan juga baling-baling. Setelah itu, tinggal diberi lem semua bagian yang ingin ditempel. Jadi deh seperti ini. Mudah kan? Kalian boleh bebas berkreasi loh. Ini saatnya kalian tunjukkan kreativitas kalian. Nah, kira-kira benda apa saja sih yang bisa kalian pakai di sekitaran kalian? Mungkin pelepah pohon pisang atau kulit buah jeruk bali. Nah, bagaimana kalau dengan kaleng minuman? Boleh, kalian bisa menggunakan bahan-bahan apapun yang bisa kalian temukan di sekitar. Wah, jadi kita akan membuat miniatur kendaraan. Nah, betul sekali. Nah, nanti kakak akan bantu kamu. Tapi sebelum kamu melaksanakan proyek itu, kamu harus merencanakannya dengan seksama. Untuk apa, Kak? Nah, karena merencanakan sesuatu dengan baik akan mempermudah pekerjaan kita loh. Gimana cara merencanakannya? Oke, sini kakak bantu ya. Silahkan kalian buat tabel seperti ini. Dalam tabel ini, kalian akan tinggal mengisi nama alat transportasi yang akan kalian buat miniaturnya. Lalu ceritakan tentang alat transportasi ini dan buatlah gambarnya. Tulis juga bahan dan alat yang kalian butuhkan. Sertakan juga cara membuatnya ya. Selamat bekerja. Semangat! Ayo, kamu lagi ngapain nih? Ya ampun, kakak
Ganggu aja sih. Lagian kamu lagi ngelamun apa sih? Bukannya lamun, Kak. Aku tuh lagi bayangin gimana ya rasanya bisa terbang tinggi kayak burung. Tuh. Pas banget ada burung yang terbang. Oh iya tuh. Andai aja aku bisa terbang tinggi kayak burung-burung itu. Pasti seru. Nah, pas banget kalau kayak gitu. Apa yang kamu hayalkan itu sama dengan seperti apa yang kakak baca. Masa sih, Kak? Iya. Nah, makanya dari itu kamu harus baca nih buku ini. Tapi gimana caranya pesawat bisa terbang, Kak? Nah, itu dia. Di dalam buku ini itu banyak isinya yang menarik. Kamu bisa tahu dari situ. Oh iya, menarik banget, Kak. Ya udah, Ade pinjam dulu ya bukunya. Ade mau baca bukunya. Oke, siap. Nah, adik-adik di rumah, kalian juga harus terbiasa dengan membaca loh. Sebisa mungkin kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Membaca itu bisa di mana saja, baik menggunakan buku cetak maupun buku elektronik. Karena membaca adalah jendela dunia. Gimana? Sudah selesai belum membacanya? Udah dong, Kak. Nah, jadi apa aja sih yang kamu dapat dari buku itu? Wah, banyak banget, Kak, yang Ade baru tahu. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada kakak dan adik-adik di rumah apa aja ilmu-ilmu yang kamu dapat dari situ. Nah, dari buku yang aku baca, ternyata manusia juga bisa terbang, walaupun tidak seperti burung. Tapi kita bisa terbang ke kota manapun dengan menggunakan pesawat terbang. Ini penemuan manusia yang hebat. Betul sekali. Dengan mesin hebat ini, kita bisa mengalami asiknya terbang seperti sekarang. Kakak, lihat ada burung Wah, luar biasa ya. terbang. Burung adalah hewan yang hidup di udara dan tidak memerlukan mesin untuk terbang loh adik-adik. Umumnya, sayap burung lebih besar daripada badannya. Sayapnya yang sangat ringan sehingga membuatnya mudah terbang. Iya, sama seperti burung. Pesawat terbang juga memiliki dua sayap pada dua sisinya yang berfungsi untuk membantunya terbang. Bentuknya pun sama, melengkung di atas dan datar di bawah. Ini yang membuat pesawat bisa terbang walaupun berat dan besar. Bedanya, burung mengepakkan sayapnya untuk terbang agar bisa terangkat oleh angin, dan sedangkan pesawat terbang menghasilkan angin dari mesin. Lalu angin pun mengalir ke bawah badan pesawat. Oh iya, Kak, teman-teman di rumah tahu nggak bahwa mesin pesawat itu kuat seperti otak pesawat? Betul sekali itu. Hal itu serupa dengan otak burung yang berfungsi menggerakkan instingnya untuk terbang. Sementara mesin pesawat bisa membuat pesawat lepas landas dan juga terbang. Mesin itu membakar bahan bakar dan melepaskan gas panas dengan kecepatan tinggi yang mendorong pesawat bergerak maju. Tapi Kak, kenapa kendaraan lainnya bisa berjalan maju tapi tidak bisa terbang seperti pesawat? Itu karena angin yang berasal dari mesin pesawat mengalir di atas dan di bawah sayap, mengangkat pesawat ke atas dan menjaganya agar tetap terbang. Pesawat juga memiliki ekor seperti burung agar seimbang dan bisa mengubah arah. Pesawat terbang harus memiliki jalan yang panjang untuk lepas landas dan mendarat. Jalan yang panjang ini bernama landasan. Pesawat harus dengan kecepatan tinggi. Landasan adalah bagian penting dari bandara. Panjang landasan perlu dirancang agar memberikan cukup waktu untuk meningkatkan kecepatannya sehingga bisa terangkat dan terbang. Betul sekali. Adik-adik di rumah perlu kalian ketahui nih, pesawat terbang itu tahu loh kemana arah terbang karena dikendalikan pilot dari sebuah ruang yang ada di depan pesawat yang disebut kokpit. Dari kokpit, pilot menghubungi bandara udara melalui peralatan yang serba canggih. Sama seperti ada polisi yang mengatur lalu lintas di jalan. Ada juga yang mengatur lalu lintas di udara, sehingga pilot tahu kapan dan kemana harus mengarahkan pesawat dan kapan waktunya untuk terbang dan mendarat. Satu lagi Kak,
Pesawat terbang itu serupa dengan burung raksasa. Tidak hanya bentuknya, tapi juga bisa membuat kita terbang, walau beda caranya. Sepertinya kalau nanti Ade udah besar, Ade mau jadi pilot nih. Amin, semoga tercapai ya. Aku juga baca Kak, kalau ternyata pesawat terbang pertama kali milik India yang bernama Harlow terbang pertama kali pada bulan Juli 1941. Oh iya, Ya Kak, izin terbangnya diberikan kepada JRD Tata pada bulan Februari 1929 oleh Klub Aero India dan Myanmar. kamu dengan membaca bisa banyak dapat ilmu ya. Betul sekali Kak. Oh iya Kak, kalau pesawat yang tercepat di dunia ada nggak ya? Ada dong. Pesawat terbang tercepat di dunia adalah Lockheed SR-71 Blackbird, di mana kecepatannya itu melampaui kecepatan suara. Wah, pasti cepat banget ya Kak. Ada nggak kebayang cepatnya kayak gimana? Pasti cepat-cepat. Tapi Indonesia juga tidak kalah hebat loh. Berkat almarhum Eyang B.J. Habibie, Indonesia berhasil membuat pesawat terbang yang menggunakan teknologi canggih loh. Oh iya, tadi ada juga baca Kak, kalau nggak salah namanya Gatot Kaca. Ya, benar. Lebih lengkapnya adalah N250 Gatot Kaca. Pesawat ini merupakan pesawat yang mampu menampung 50 penumpang dan pesawat pertama yang di dunia menggunakan teknologi fly-by-wire yang terbilang rumit dan memiliki kecepatan 610 km per jam. Wah, hebatnya yang B.J. Habibie. Yap, super hebat. Oh iya Dik, Adik tahu tidak? Di sekitar awal tahun 2020, ada Srikandi Indonesia yang menjadi pilot pesawat tempur pertama di TNI Angkatan Udara. Oh ya? Siapa? Ya, beliau adalah Letnan 2 Penerbang Ajeng Tresna Dwi Wijaya yang merupakan pilot pesawat tempur pertama TNI AU. Siap Kak. Aku jadi tambah semangat nih karena aku terinspirasi tidak hanya dari pilot Sarla tapi juga dari pilot Lulu dan pilot Ajeng. Walaupun mereka perempuan tapi punya prestasi yang hebat. Nah, untuk itu, adik dan juga adik-adik di rumah harus tetap semangat mengejar cita-citamu ya. Semangat! Semangat! Hai teman-teman, kalian udah membaca belum hari ini? Kalau aku udah membaca dan aku tulis judul bukunya di buku jurnalku yang membentuk ranting pohon ini. Pohonku sudah semakin rindang nih. Bagaimana dengan jurnal kalian? Jangan sampai kalah ya dengan aku. Semangat membaca! Nah, sekarang waktunya kita games tebak angka pada speedometer. Yuk, siap-siap. Cara bermainnya, kalian hanya tinggal memperhatikan video speedometer, lalu menebak dan menuliskan jawabannya pada buku latihan. Yeay, ini yang adik tunggu-tunggu nih. Ayo Kak, kita mulai. Baik, adik-adik, silahkan perhatikan gambar dari video yang pertama. Ini dia. Gimana? Sudah diperhatikan? Ayo, berapa nih jawabannya? Coba adik, kamu bisa tidak membantu teman-teman yang ada di rumah? Siap, bisa Kak. Pertama-tama kita perhatikan dulu ya jarumnya berhenti di mana. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini, coba perhatikan lagi. Ada berapa garis sedang di sekitar jarum? Kalau di sini kita bisa lihat ada 2 berdasarkan gambar speedometer ini. Diperoleh angka 30 dan 60. Nah, itu berarti angka yang ditunjuk jarum berada di sekitar angka 30 dan juga 60. Berapakah dia? Sekarang langkah kedua, kita tinggal mencari atau menentukan angka tengah dari 30 dan 60. Sudah tahu kan? Yap, betul. Berdasarkan garis, kita dapat angka tengahnya 40 dan 50.
Nah, kalau sudah begini, cobalah kita cermati jarum jamnya yang berhenti. Apakah dekat ke angka 50 atau lebih dekat dengan angka 60? Coba perhatikan lagi teman-teman. Kalau sekarang jarumnya lebih dekat di angka 55 atau 60. Kita hitung garis hasilnya mulai dari 56, 57, 58. Ya, jadi angka yang benar adalah 58. Bagus. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang kedua. Ini dia. Nah, silakan tentukan berapa nilai angka yang ditunjuk oleh jarum speedometer ini. Kalau sudah, kita lanjut ke soal ketiga. Ini dia. Silakan diperhatikan ya gambarnya. Nah, sudah berhenti nih jarumnya. Tentukanlah angka yang ditunjuk jarum. Tidak perlu ragu ya. Dan jangan takut salah. Nah, jika masih mengalami kesulitan, mintalah bantuan ayah, ibu, kakak, atau siapapun yang ada di lingkungan rumah yang paham dengan materi ini. Apakah kalian sudah selesai menjawabnya? Baik, sudah. Saatnya kita beralih ke materi selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Aduh, tadi tanjakannya tinggi banget, Kak. Lagian kenapa sih kakak ngajak aku ke sini? Aku sampai ngos-ngosan loh. Itu dia deh. Hai adik-adik di rumah, sekarang kita akan membahas nih soal tanjakan dan turunan ya. Yuk ikuti kita. Tanjakan dan turunan? Iya, pernahkah kalian melewati jalan yang menanjak? Seperti kakak dan adik barusan? Nah, bagaimana sih rasanya melewati jalan menanjak? Dan bagaimana perasaanmu melewati jalan yang menurun? Jalan menanjak dan turunan sering kita lihat di sekitar kita. Di manakah kalian pernah melihatnya? Di daerah perbukitan dan jalan tinggi, Kak. Nah, betul sekali. Kakak mau tanya nih, pernahkah kalian melewati tanjakan atau turunan menggunakan kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, atau alat transportasi lainnya? Pasti pernah kan, teman? Tanjakan ataupun turunan berkaitan erat dengan sudut yang dibentuk loh, seperti gambar ilustrasi berikut ini. Di antara dua gambar ini, jalan manakah yang menurut kalian paling berbahaya? Silahkan dijawab ya. Ayo Dik, kita lanjut lagi. Oke. Wah, apa tuh, Kak? Kita mau belajar apa lagi, Kak? Nah, sekarang ini saatnya kita bereksplorasi. Pada gulungan karton ini, kakak punya 3 gambar yang tanjakannya berbeda-beda bentuk. Ini bisa juga disebut turunan ya, tergantung arahnya ke atas atau ke bawah. Coba lihat, Kak, coba lihat. Aku mau lihat. Lihatlah dengan baik-baik ya adik-adik. Ini adalah tanjakan yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Ya, Kak, paham. Teman-teman di rumah sudah mengerti kan? Wah, ketiganya membentuk sudut dan ada sisi miringnya. Nah, sisi miringnya ini kita akan anggap bagian jalanan ya. Paham? Iya, Kak, paham. Teman-teman di rumah sudah paham kan? Ketiga tanjakan ini memiliki sudut dan ada sisi miringnya. Kalau begitu, kakak lanjut ya. Sekarang kakak mau dong kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siap? Siap. Ayo, teman-teman di rumah sudah siap kan? Dan juga sudah menyiapkan buku latihannya kan? Baiklah, kita mulai ya. Pertama-tama, kita ukur dulu nih sudut ketiga tanjakan ini. Ini tanjakan yang ke-1, ini tanjakan yang kedua, dan yang ini tanjakan yang ketiga. Gimana? Apakah sudah diukur? Berapakah sudut tanjakan ke-1, 2, dan ketiga? Ayo, langsung dijawab ya. Iya, Kak. Ada ukur dulu ya, Kak. Sudahkah? Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Menurut kalian, manakah tanjakan yang paling berbahaya dan mengapa? Yang mana ya? Jawab aja deh, nggak usah ragu-ragu gitu dong. Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga sudah kan?
Lanjut pertanyaan ketiga ya. Dari ketiga gambar tersebut, manakah tanjakan yang memiliki jarak paling jauh? Adik tahu. Apa itu? Nah, yang di rumah jangan mau kalah dong sama adik ini. Kalau sudah menjawab, kakak lanjut ke pertanyaan keempat ya. Dengarkan dengan baik-baik. Jika kamu melewati jalan tersebut dengan menggunakan sepeda, jalan manakah yang menghabiskan energi paling besar? Perhatikan kakak ya, agar lebih mudah untuk menjawab. Untuk gambar yang pertama, sangat mudah, tidak memerlukan banyak energi. Dan untuk tanjakan yang kedua, lumayan berat nih, banyak energi yang harus dikeluarkan. Nah, untuk tanjakan yang ketiga, berat sekali dek, butuh energi yang sangat besar nih untuk menanjak ini. Gimana? Sudah bisa menjawab pertanyaan ketiga kan? Sudah, Kak. Pertanyaan selanjutnya, jalan tanjakan manakah yang paling miring? Ini gampang, Kak. Adik tahu. Pintar. Dan pertanyaan terakhir, apakah hubungan antara kemiringan jalan dan sudut yang dibentuk? Sudah semua? Jika sudah, selamat mengerjakan. Nah, gimana deh? Kamu sudah mengerti belum tentang materi tanjakan atau turunan beserta sudutnya? Sepertinya sudah, Kak. Baiklah, untuk memastikannya, sekarang saatnya kita berlatih. Ayo! Siap, Kak. Teman-teman di rumah, siapkan juga ya alat tulis dan buku latihannya. Sebentar lagi, kakak akan memberikan soal latihan ke kalian. Gimana? Sudah siap semua? Kalau sudah, kita mulai ya. Soal yang pertama, buatlah tanjakan dengan sudut sebagai berikut. Pertama, 40 derajat. Yang kedua, 70 derajat. Dan yang ketiga, 60 derajat. Bisa ya? Siap, Kak. Kita coba buat ya, teman-teman. Kalau sudah, lanjut soal terakhir nih. Perhatikan gambar di samping. Ukurlah sudut yang dibentuk oleh jembatan ini. Mudah kan? Sepertinya iya, Kak. Biar Ade dan teman-teman menghitung dulu ya. Baik, kalau begitu silahkan mencoba. Kakak tinggal dulu ya. Selamat berlatih. Semangat semuanya. Sudah selesai. Gimana teman-teman belajarnya hari ini? Menyenangkan kan? Kita jadi dapat banyak ilmu baru lagi nih. Oke, kalau begitu coba nih kakak mau dengar apa aja sih yang kalian dapatkan dari materi hari ini? Hari ini Ade jadi tahu perbedaan dan persamaan dari pesawat terbang dan burung. Nah, coba deh, bisa diperjelas nggak? Burung menggunakan sayapnya agar bisa terangkat oleh angin dan terbang. Sedangkan pesawat menghasilkan angin dari mesin, lalu angin pun mengalir ke bawah bagian pesawat. Coba, ada lagi nggak ya? Burung menggunakan otak untuk menggerakkan instingnya supaya bisa terbang. Sedangkan pesawat menggunakan mesin agar bisa lepas landas dan terbang. Tepat sekali. Ada hal lain yang adik ketahui dari membaca tadi nggak? Ada, Kak. Sarla merupakan wanita pertama dari India yang menjadi pilot. Nah, bagaimana tentang landasan? Apa yang adik ketahui? Landasan merupakan bagian terpenting dari bandara. Panjang landasan perlu dirancang khusus agar memberikan pesawat cukup waktu untuk meningkatkan kecepatannya sehingga bisa terangkat dan terbang. Bagaimana dengan speedometer? Apakah adik sudah mengerti cara membacanya? Aku jauh lebih mengerti sekarang karena kita terus berlatih. Bagus sekali. Kalau soal tanjakan dan turunan, apa sih hal yang adik ketahui? Tanjakan dan turunan berkaitan erat dengan sudut yang dibentuknya. Nah, dengan itu kita juga bisa menentukan tingkat kemiringan jarak dan energi yang harus kita keluarkan saat melalui tanjakan maupun turunan. Wah, ternyata banyak banget ya yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Sukses semua. Dadah.
di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian gak lupa kan untuk olahraga? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Ya, Aurel, kamu main. Teman-teman, pernahkah kalian pergi ke sebuah tempat yang menurut kalian baru? Apakah itu perjalanan terjauh yang pernah kalian tempuh? Dan alat transportasi apa sih yang kalian gunakan untuk pergi ke sana? Nah, setelah ini kita akan menyimak bersama-sama cerita dari teman kita, Arya, Mumbai, India, tentang pesawat dan cita-citanya. Yuk kita simak bersama-sama. Cerita Arya di Kokpit oleh Nandita Jayarats dan diilustrasikan oleh Upamayu Bhattacharya. Arya selalu ingin terbang. Saat dia berusia 4 tahun, dia ingin sekali menjadi Rosama, yang merupakan seorang artis restock gantung di sebuah grup sirkus di India. Arya ingin terbang di udara dari ayunan ke ayunan. Pakaiannya akan berkilau seperti punya Rosama. Artis restock gantung menaiki tangga tinggi, berdiri di papan sempit, memegang batang ayunan dan berayun. Seorang artis restock gantung lainnya biasanya menunggu untuk menangkap mereka dari sisi satunya. Ketika Arya berusia 8 tahun, ia ingin menjadi Kalpana Chawla. Arya pun membuat kostum astronot berwarna orange untuk dirinya sendiri. Ia pun memakainya siang dan malam. Kalpana Chawla dibesarkan di Haryana, India. Sebagai seorang astronot, Kalpana sudah pernah terbang mengelilingi bumi sebanyak 252 kali. Kalpana meninggal dunia saat ia melakukan pekerjaannya di dalam pesawat ruang angkasa yang hancur ketika ia kembali ke bumi. Saat Arya berusia 12 tahun, dia ingin menjadi Amelia Earhart. Dia membangun pesawat model untuk proyek sekolahnya. Tetapi, pesawat itu tidak berhasil terbang. Walaupun begitu, ia tetap mendapat hadiah kedua. Arya bahkan memotong pendek rambutnya agar mirip seperti Amelia Earhart. Amelia adalah perempuan pertama yang terbang melintasi Samudra Atlantik sendirian. Impian Amelia adalah terbang mengelilingi dunia di sepanjang garis khatulistiwa. Ketika akhirnya ia berangkat untuk penerbangan, ia malah menghilang di suatu tempat di Samudra Pasifik. Berikutnya, Arya mendengar tentang Anguliabai, Kumudamal, dan Sara Thakral, wanita-wanita India pertama yang menerbangkan pesawat. Anguliabai baru berusia 16 tahun saat itu. Pada tanggal 30 Mei 1935, Kumudamal yang berusia 19 tahun dan Anguliabai yang berusia 16 tahun menjadi wanita pertama yang mendapatkan izin pilot A di India. Mereka belajar di klub terbang Madras. Saat Arya berusia 18 tahun, dia ingin menjadi pilot pesawat tempur. Mohana, Bawana, dan Avani adalah pilot pesawat tempur dari India. Sebelum mereka, hanya pria yang diizinkan menjadi pilot pesawat tempur di India. Mereka melindungi perbatasan negara dari ketinggian di udara. Sewaktu ada bencana seperti banjir dan gempa bumi, mereka ambil bagian dalam misi penyelamatan. Arya menabung uang untuk masuk sekolah penerbangan. Dia belajar selama bertahun-tahun. Dia duduk bersama pilot-pilot untuk belajar dari mereka. Dia bekerja keras dan memakan banyak wortel. Mama selalu mengatakan bahwa wortel itu bagus untuk mata. Akhirnya, Arya duduk di ruang kokpit. Hari ini adalah hari istimewa baginya. Dia sangat senang karena ada 2 penumpang khusus di pesawatnya pagi ini. Hadirin sekalian, ini adalah kapten Anda saat ini. Arya, selamat datang di pesawat. Kakak! Itu putriku. Pesawat terbang
merupakan alat transportasi udara yang dapat digunakan untuk rute yang jauh, seperti dari Jakarta ke Papua. Dengan menggunakan pesawat terbang, kita bisa sampai di tujuan dengan waktu yang lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan kapal, kereta api, atau bus. Jika kamu berpergian dengan menggunakan pesawat terbang, maka kamu harus mematuhi peraturan yang berlaku. Termasuk ukuran barang yang bisa dibawa ke kabin pesawat terbang. Teman-teman, kalian tahu nggak kalau berat koper di dalam kabin itu nggak boleh lebih dari 7 kg loh. Nah, sekarang aku mau menimbang koperku ini. Kira-kira masuk nggak ya ke dalam kabin? Ternyata berat koperku ini kurang dari 7 kg. Itu artinya koperku bisa masuk ke dalam kabin. Oh iya, menurut kalian koperku ini berbentuk balok atau kubus ya? Kalian yakin? Yuk, kita ukur bersama supaya jawabannya pasti. Lebarnya itu 48 cm teman-teman, dan panjangnya 45 cm. Sekarang kita ukur tingginya yuk. Oh, ini tingginya 51 cm teman-teman. Tinggi juga ya. Kalau panjangnya 45 cm, lebarnya 48 cm, tingginya 51 cm, itu artinya jawaban kalian benar. Koperku berbentuk balok. Setelah ini, kita akan mempelajari tentang perbedaan balok dan kubus. Nah, kubusnya datang lagi nih teman-teman. Seperti biasa, ayo kita hitung kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat nih. Jika pasangan angka dari sisi yang berlawanan dijumlahkan, maka akan menghasilkan jumlah yang sama. Bagaimana? Kalian sudah menemukan belum jawabannya? Berapa angka yang kalian temukan? Kalau aku misalkan memberikan angka pada sisi yang berlainan ini 3.300, maka akan menghasilkan angka 50 di sisi bagian bawah dan angka 550 di sisi bagian kanan.
1800 di sisi bagian belakang. Bagaimana? Jawaban kalian benar gak? Untuk hal ini sebenarnya jawaban kalian tidak perlu sama kok dengan jawabanku. Bergantung pada angka penjumlahan bayangan kalian kok. Ran, aku bingung deh. Kira-kira bangun yang aku pegang ini bentuknya kubus atau balok ya? Soalnya dua bidang sisinya berbentuk persegi. Kalau menurut aku yang kamu pegang itu bukan kubus deh. Daripada kita bingung, mendingan kita pelajarin perbedaan dan persamaan kubus dan balok. Wah, boleh tuh Ran. Nih. Kubus, seperti ditunjukkan pada gambar, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 6 bidang sisi sama bentuk dan ukurannya. Balok, seperti ditunjukkan pada gambar, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk dengan rusuk-rusuk yang sejajar sama panjang, memiliki 3 bidang sisi yang sama bentuk dan ukurannya. Iya, aku setuju sama kamu. Dua bidang sisi yang berlawanan di mainan ini punya bentuk dan ukuran yang sama. Kubus dan balok bersaudara, yang ngebedain bentuk dan ukuran bidang sisinya saja. Nah, setelah tahu perbedaan kubus dan balok, kali ini kita akan berlatih menyusun bangun datar dari masing-masing kardus yang dibawa oleh Anissa dan Rani. Kira-kira balok ini terdiri dari bangun datar apa saja ya? Coba kalian gambar di buku masing-masing. Benar, balok ini terdiri dari 2 persegi dan 4 persegi panjang. Lalu bagaimana dengan mainan pasang berbentuk kubus yang dibawa Rani? Kalau kubus ini terdiri dari bangun datar apa saja teman-teman? Ayo kalian gambar di buku gambar kalian. Betul sekali, kubus ini terdiri dari 6 persegi.
sekarang pasti kalian sudah paham perbedaan dari kubus dan balok. Teman-teman, yuk kita berlatih menemukan jaring-jaring bangunan yang tepat. Coba sekarang kalian perhatikan gambar truk di layar. Jika bak truk tersebut dibuka, bisakah kamu membayangkan seperti apa bentuk jaring-jaringnya? Apakah seperti ini? Ataukah yang ini? Kira-kira yang mana ya gambar jaring-jaring truk yang benar? Benar sekali, jaring-jaring truk yang benar adalah gambar jaring-jaring yang B. Proyek kreatif minggu ini. Hai, sekarang saatnya kalian melanjutkan proyek kreatif minggu ini. Kalian masih ingat kan proyek apa sih untuk minggu ini? Proyek kreatif minggu ini adalah kalian membuat alat transportasi dari barang bekas yang mengandung unsur kubus dan balok bersama keluarga kalian. Pastinya karya-karya kalian sudah terlihat sempurna ya. Nah, tahapan selanjutnya kalian membuat laporan. Kalian harus menuliskan proses dari awal hingga akhir proyek. Nah, di situ kalian bisa menuliskan tahapan, semua prosesnya, kendala apa aja, terus juga pencapaiannya. Dan kalian jangan lupa untuk tunjukkan ke keluarga kalian. Sampai juga kita di akhir pembelajaran hari ini. Namun, sebelum kita mengakhirinya, yuk kita mengulang pembelajaran hari ini sebagai refleksi. Berapakah berat maksimal sebuah koper boleh masuk ke kabin? Betul. Koper yang masuk ke dalam kabin tidak boleh lebih dari 7 kg. Ada berapa ya bangun datar persegi panjang sebuah balok Anissa? Betul. Balok Anissa memiliki 4 persegi panjang. Nah, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Berapa bidang persegi panjang yang dimiliki sebuah kubus? Benar sekali. Kubus tidak memiliki bidang datar persegi panjang karena kubus hanya diisi oleh bidang datar persegi. Nih, kalian tulis di sini. Nah, kamu bisa. Bisa kan? Aku tinggal ya. Tuh, ini juga KPM nih. Wah, nggak terasa ya. Kita udah ada di penghujung pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mereview pembelajaran hari ini bersama orang tua kalian di rumah ya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa berguna untuk kalian semua. Dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Dadah.
mulai belajar hari ini dengan menggerakkan tubuh kita. Yuk ikuti kami. Nah, pasti badan kalian terasa lebih segar kan? Berarti kalian sudah siap belajar bersama. Selamat belajar teman-teman kelas 6. Halo teman-teman, hari ini belajarnya akan seru banget karena kita akan membuat pesawat miniatur dan juga kita akan menghitung berapa banyak kertas yang diperlukan. Nah, makanya kalian jangan lupa siapkan alat tulismu ya, dan juga bersama-sama kita berdoa supaya kita bisa fokus belajar bersama hari ini. Semangat teman-teman kelas 6. Mama tahu nggak di mana cat warna dan lem yang Angga siapkan semalam? Oh, Mama simpan di dalam laci, Nak. Karena semalam Angga taruh gitu aja di atas meja. Jadinya nggak rapi. Oh, maaf ya, Mak. Angga lupa rapiin semalam. Terima kasih ya, Mak. Sama-sama, Nak. Halo teman-teman kelas 6. Hari ini kita akan belajar seru lagi di channel bersama Angga. Nah, hari ini aku udah janjian sama Bastian untuk membuat miniatur pesawat. Sebelumnya aku udah membuat rancangan seperti ini. Kalian juga bikin ya, apa saja bahan dan alatnya, dan juga langkah pembuatannya, supaya kalian nggak bingung saat mengerjakannya. Sinar matahari pagi terasa begitu hangat. Sungai Siak mengalir tenang. Sisi mau tidur siang ya? Iya, minta dibacain cerita. Sini, Angga ikutan. Kerinduan Pompong.
Bandar Sungai adalah sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran Sungai Siak. Rumah penduduknya tidak terlalu padat. Kehidupan masyarakatnya tentram dan damai. Di sanalah Dudang tinggal bersama ayah, emak, dan 2 orang adiknya. Ayahnya adalah tukang ojek. Dulu bekerja sebagai tukang perahu. Mereka adalah keluarga yang sederhana dan taat pada agama. Dudang dan kedua adiknya adalah anak-anak yang baik dan selalu menurut kepada kedua orang tuanya. Suatu sore, Dudang dan ayahnya duduk di dermaga kecil di pinggiran Sungai Siak. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Mereka duduk di bangku kayu panjang yang sudah lapuk. Air Sungai Siak yang berwarna kecoklatan mengalir tenang. Hampir tidak ada riaknya. Tiba-tiba menjadi bergelombang. Dudang berdiri melihat kapal tanker besar membawa kayu balak-balak besar menyeberangi Sungai Siak. Dulu di dermaga ini setiap hari selalu berhenti pompong yang akan membawa penumpang menuju Sai Apit. Penduduk kampung yang ingin bepergian menuju ke Sai Apit ramai menunggu di dermaga kecil ini. Ayah tidak takut naik pompong? Tanya suara Dudang tanpa mengalihkan pandangannya dari kapal besar yang sudah mulai menjauh itu. Ayahnya tertawa mendengar pertanyaan Dudang. Mana ada orang di pinggiran sungai yang takut naik pompong, Dudang? Naik pompong itu menyenangkan. Angin yang berhembus terasa sejuk menerpa tubuh kita. Ketika pompong berpapasan dengan kapal-kapal besar, adrenalin sedikit terpacu. Riak air sungai menjadi sangat besar. Pompong akan oleng ke kiri dan ke kanan. Seru sekali. Berarti pompong itu perahu ya, Mah? Iya, Nak. Bentuknya seperti perahu, menggunakan tenaga mesin untuk melaju. Dulu digunakan untuk menyeberangi sungai. Kalau sekarang sudah ada jembatan. Jadi, orang bisa menyeberang sendiri tanpa harus naik pompong. Ayah lanjut bercerita. Seperti halnya naik perahu, naik pompong juga menciptakan keakraban di antara sesama penumpang. Cerita-cerita terus mengalir di atas pompong yang sedang melaju. Tidak jarang transaksi jual beli barang terjadi di atas pompong. Seperti jual beli ikan, sayur, dan buah-buahan. Pompong menjadi ajang bersilaturahmi antar penduduk di kampung ini. Ayah tahu betul nasib para pemilik pompong yang kehilangan sumber mata pencaharian. Karena sarana transportasi itu telah lama hidup di kampung mereka. Kenapa harus dibangun jembatan, Mah? Kan kasihan pemilik pompongnya, jadi nggak bisa kerja lagi. Transportasi yang baik dan lancar itu dibutuhkan masyarakat. Coba nih, Angga bayangkan, kalau kita mau bepergian jauh, tapi jalannya rusak. Atau kita harus menyeberang sungai. Kita harus naik pompong dulu. Nggak bisa naik motor atau mobil, karena nggak ada jembatan. Gimana menurut Angga? Jadi makin lama sampai tujuan, Mah, juga kurang nyaman. Nah, itu Angga mengerti. Sarana transportasi dibangun untuk mempermudah masyarakat. Pasti ada yang merasakan dampak negatifnya. Tapi mungkin sebagian kecil dari masyarakat saja. Oh, begitu. Lanjut cerita lagi, Mah. Yuk. Ketika ayahnya selesai bercerita, tiba-tiba teman-teman Dudang telah berada di dermaga tempat Dudang duduk dengan ayahnya. Ali, Safar, Raja, Gani, dan Sutar telah berdiri di samping Dudang. Dudang, ayo kita berenang! Ajak mereka serentak. Dudang lalu meminta izin kepada ayahnya. Ayahnya mengangguk. Boleh berenang ya, tapi jangan pulang terlalu sore. Sebelum azan maghrib, sudah sampai di rumah ya. Pesan ayah sambil berdiri dan beranjak pergi. Dudang dan teman-temannya bermain di air Sungai Siak. Kenapa mereka berenang di sungai, Mah? Nggak di kolam renang? Untuk Dudang dan teman-temannya, hiburan yang menyenangkan bagi mereka itu adalah bermain di sungai. Coba nih, Angga baca akhir ceritanya. Yuk teman-teman, kita baca.
Berenang menjadi satu-satunya hiburan bagi anak-anak kampung ini. Mereka tidak pernah pergi ke mall ataupun ke tempat-tempat permainan seperti anak-anak di kota. Ini pun sudah cukup bagi mereka. Keriangan masa kecil mereka tetap sama dengan keriangan anak-anak kota lainnya. Teman-teman, gimana cerita kerinduan Pompong tadi? Seru kan? Nah, teman-teman, katanya masyarakat lebih suka naik kendaraan bermotor daripada Pompong. Gimana menurut pendapatmu? Tulis di catatan kamu ya. Teman-teman, sebentar lagi Bastian akan datang dan kita akan membuat pesawat miniatur. Jangan lupa siapkan rancangan yang kamu sudah buat ya. Sebelumnya kalian udah pernah bikin miniatur belum? Kalau aku udah pernah bikin mobil pickup. Kalian tahu kan yang seperti ini? Menurut kalian, pickup mirip bangun ruang apa? Benar, 2 balok. Tapi yang satu balok tanpa tutup. Nih hasilnya. Kalian tahu nggak berapa banyak bahan yang dibutuhkan? Waktu itu, aku mau hasil akhirnya berukuran panjang total 12 cm. Jadi, bagian baknya berukuran 9 x 7 x 1 cm dan kepala mobil berukuran 7 x 3 x 5 cm. Nah, coba yuk hitung berapa banyak karton yang dibutuhkan dengan mengetahui luas permukaannya. Kita perlu ingat balok untuk bagian bak mobil itu tanpa tutup. Jadi, untuk tahu luas permukaannya adalah panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 9 kali 7 ditambah 2 kali 9 kali 1 tambah 2 kali 7 kali 1. Nah, hasilnya tulis di buku catatan kamu ya. Untuk tahu luas permukaan kepala mobil, kita hitung dengan rumus luas permukaan balok. Seperti biasa, 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Berarti 2 kali 7 kali 3 ditambah 2 kali 7 kali 5 ditambah 2 kali 3 kali 5. Tulis juga hasil hitungan kalian di buku catatan ya. Sekarang, untuk tahu total luas kertas karton yang dibutuhkan dengan menjumlahkan luas permukaan balok 1 dan balok 2, kalau sudah ketemu hasilnya, tunjukkan ke orang tua atau gurumu nanti ya. Halo Angga. Bastian, masuk. Siap alat dan bahannya. Ini kita buatnya di sini ya, miniatur pesawatnya. Oke.
kalian? Sudah lengkap kan? Ini adalah alat dan bahannya yang kita butuhkan. Kalian bisa pakai bahan bekas apa saja yang bisa ditemukan di rumah. Yang penting buat dulu rancangannya ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan pesawat ini menyerupai bangun ruang apa? Balok atau tabung? Benar, pesawat ini menyerupai bangun ruang tabung. Setelah kita siapkan alat dan bahannya, ayo kita mulai. Untuk buat miniatur pesawat, aku dan Bastian sepakat untuk menggunakan karton dan kardus bekas yang ada di rumah. Lalu untuk warnanya kita pakai cat warna. Kalian juga bisa pakai pensil warna loh teman-teman. Dan yang pasti kita juga butuh lem. Dan untuk alatnya kita cuman butuh gunting dan cutter. Saat gunakan kita harus hati-hati ya teman-teman, supaya aman dan enggak ada yang terluka. Langkah pertama, kita harus buat pola di kardus bekas. Kami sempat bertanya pada ayahnya Bastian yang seorang pilot, pola seperti apa yang dibutuhkan. Dan ini adalah pola yang kami buat. Ukurannya sesuai dengan bahan yang kalian punya juga ya. Coba sejenak kita perhatikan berapa luas kertas karton yang kalian butuhkan untuk membuat badan permukaan pesawat. Kamu dapat melihat bahwa bentuk badan pesawat ini merupakan selimut tabung tanpa tutup. Jadi untuk membuat badan pesawat seperti di atas, kalian sama aja membutuhkan kertas seluas selimut tabung tanpa tutup, yaitu luas selimut tabung sama dengan luas persegi panjang. Ayo kita potong polanya, Bas. Kamu yang di rumah juga ikutan ya. Sudah jadi. Langkah selanjutnya, kita sayat sisi kiri dan kanan karton tisu. Besarnya disesuaikan aja ya teman-teman. Lalu kita sayat juga bagian belakang karton tisu untuk ekor pesawat. Nah, kalau udah selesai, jadinya kayak gini teman-teman. Sekarang kita buat sayatan berbentuk huruf U di bagian atasnya. Nah, terus kita lipat deh dan jadi jendela pesawat. Terus pola sayap dan ekor yang tadi udah kita gunting di awal, kita sisipkan. Terus tempel juga deh baling-baling di bagian depan pesawat pakai lem. Nah, aku udah jadiin di pesawatnya. Nah, sekarang bentuk pesawatnya sudah terlihat. Mari kita gambar dan warnai sesuai keinginan kita. Sini sebentar deh. Nih mah, lihat pesawat miniatur buatan aku dan Bastian. Kita buat dari polanya sampai menghias sendiri tante. Wah, bagus banget. Menurut mama gimana mah? Angga dan Bastian sangat kreatif. Menggunakan bahan-bahan bekas yang di rumah, mereka bisa buat miniatur pesawat. Teman-teman di rumah juga bisa loh seperti ini. Pendamping di rumah juga dukung anak untuk selalu berkreasi ya. Makasih mama.
sini dapat 55 kita sudah melebihi. Tapi Selain membaca mandiri dan mengetahui cara membuat pesawat miniatur, kita utamakan di kompetensi itu kita di sini kita harus mencapai 42 terlebih dahulu. Nah, nanti sisanya kita tambahkan di kompetensi sosiokultural dan manajerial agar bisa mendapat di atas 65 gitu. Agak ribet juga ya sistem penilaiannya ya. Nah, maka dari itu kita harus rajin belajar mulai dari sekarang dulu ya belajar. Kemudian untuk wawancara ini ya, wawancara yang terakhir untuk kompetensi wawancara kita akan batas 6 kompetensi dasar wawancara kita ini minimal harus betul senang yang kita sebut kecil, karena kalau bisa kita sudah mendapatkan 18 nilai 8 kita juga menghitung luas bahan yang diperlukan dan juga tadi sempat menghitung luas permukaan mobil pickup miniatur yang terdiri dari 2 balok. Segitu dulu kita belajarnya hari ini dan sampai jumpa. Dadah.